Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua sekalian. Pelajaran berikutnya yaitu kita belajar yang namanya larutan elektrolit dengan larutan non-elektrolit, dimana nanti kalian akan belajar tentang pembagian larutan. Itu nanti larutan terbagi atas dua, ada yang namanya larutan elektrolit, ada yang namanya larutan non-elektrolit. Lalu elektrolit itu terbagi dua lagi, ada yang namanya elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Kita bahas satu persatu apa itu elektrolit. Larutan elektrolit adalah suatu larutan yang dapat menghantarkan listrik. Kenapa bisa menghantarkan listrik? Ternyata di dalam air tersebut, di dalam pelarutnya, zat terlarutnya itu dapat terurai menjadi ion-ion yang dimana ion-ion tersebut bisa bergerak secara bebas. Perhatikan di sini, ini adalah contoh-contoh senyawa yang merupakan larutan elektrolit. Perhatikan di sini, ini adalah senyawa yang ketika dia dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion-ion. Ya, jadi NaCl, KOH itu akan berubah menjadi ion. Nah, coba perhatikan lagi dengan seksama, ternyata ketiga senyawa ini merupakan senyawa yang berikatan dengan dua jenis ikatan yang berbeda, ya. Senyawa ion. Yang manakah senyawa ion? Ini adalah NaCl. Dimana sebelumnya kalian sudah belajar senyawa ion itu adalah senyawa yang pada umumnya terdiri dari logam sama non-logam. Na itu adalah golongan logam. Lalu yang kovalen polar itu KOH. Ini KOH KOH itu termasuk ion, dimana K itu kalium golongan 1A, ya. Maka dia membentuk positif 1, tapi di sini dia tidak dalam bentuk ion mono ion, tapi dia terbentuk dari polyion. Nanti diajari selanjutnya, ya. Pokoknya dia bisa terurai menjadi ion, dan ini termasuk senyawa ion. Yang agak berbeda itu posisinya di sini. Ini adalah contoh dari senyawa kovalen polar. Jadi C itu golongan 4, H golongan 1, tapi dia non-logam, O itu golongan 6, semuanya ini adalah senyawa yang bersifat non-logam, tapi dia bisa menghantarkan listrik karena dia bisa terurai menjadi ion. Nah, ini namanya jadi elektrolit itu adalah senyawa yang terbuat dari senyawa ion dan ada beberapa dari senyawa kovalen polar. Bagaimana dengan ini contohnya kamu perhatikan di sini, selain dari 3 yang tadi saya berikan, ini adalah kelompok ion, ya. Ini semuanya itu adalah logam. Nah, besi itu dia logam juga, tapi dia bukan golongan utama, dia termasuk golongan transisi. Jadi mau utama mau transisi itu nggak ngaruh, karena yang penting di sininya ada logam. Lalu ikatan kovalen ini adalah semuanya bersifat non-logam. Non-logamnya itu bisa jumlahnya 1 unsur atau bisa lebih dari 1 unsur. Nanti kita belajar ada yang namanya ion polyatomik. Nah, ini kenapa dia bisa terurai menjadi ion? Ada nih, misalkan di sini adalah suatu senyawa NaCl, ini dalam serbuk bentuknya padatan, ketika dia dilarutkan ke dalam air, NaCl-nya itu langsung terurai menjadi ion plus dan ion min. Jadi sekali lagi larutan elektrolit itu akan terurai menjadi ion, ya, sebabkan dia bisa menghantarkan listrik. Lalu bagian yang kedua itu kita bicara tentang non-elektrolit. Apa itu non-elektrolit? Non-elektrolit itu adalah suatu larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa tidak bisa menghantarkan? Karena dia ketika sudah disatukan atau dilarutkan ke dalam suatu pelarut itu tidak menghasilkan ion. Senyawanya contohnya di sini adalah ini adalah alkohol, etanol, ini adalah urea. Jadi ini adalah salah contoh-contoh senyawa yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, pada umumnya ini sifatnya adalah ini terbuat dari termasuk senyawa kovalen nonpolar. Nah, di sini sekali lagi dikatakan pelarut nonpolar tidak bisa terurai menjadi ion.
Contohnya di sini urea tadi NCONH2 dua kali, walaupun dia sudah dilarutkan ke dalam air masih dalam bentuk urea, dia tidak terurai menjadi ion. Beda seperti tadi ya, kalau yang tadi itu langsung terurai menjadi ion positif, ion negatif. Nah, apa itu senyawa ion? Nah, ini adalah struktur dari NaCl. Jadi NaCl itu bentuknya bukan Na1Cl-, tapi dia bentuknya seperti ini, bentuknya kristal. Nah, ketika dia dilarutkan ke dalam air, ini adalah molekul air, ini H2O. Nanti yang NaCl-nya itu kan kelompok ya, terdiri antara Na plus Cl-, dia akan terurai, dan di mana Cl dan plusnya itu dia langsung dilingkupi oleh air ya, sehingga dia bisa terurai menjadi ion. Itu sedikit pengetahuan bagaimana tadi kan animasinya itu dia masih dalam bentuk tidak jelas seperti ini ya. Nah, lalu nanti ternyata tidak semua tidak semua NaCl itu bisa menghantarkan listrik. Kalau dia dalam bentuk padatan, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Jadi misalkan kamu taruh garam aja, lalu kamu pasang kita pengen tahu dia nyala apa enggak, bisa menghasilkan listrik apa tidak, ternyata dia tidak bisa. Kecuali garam itu dibuat dileleh atau dilebur, atau kan dia dilarutkan dulu ke dalam air baru dia terurai menjadi ion-ion. Jadi kalau ini doang nih, NaCl aja itu dia tidak terurai menjadi ion. Bagaimana dengan senyawa kovalen? Nah, senyawa kovalen itu kan kita kenal ada dua tadi ya, kovalen polar sama kovalen non polar. Kalau kovalen polar itu ionnya larutannya itu bisa menghantarkan listrik, tapi kalau non polar itu mau dia padatan, lelehan, larutan, ketiga-tiganya itu tidak bisa menghantarkan ion, tidak bisa menghantarkan listrik karena tidak bisa terurai menjadi ion. Nah, lalu kita bicara lagi larutan elektrolit, itu terbagi atas dua, elektrolit kuat dengan elektrolit lemah. Ya, perhatikan di sini. Ini contohnya elektrolit kuat. Pokoknya tadi elektrolit adalah suatu larutan yang bisa terionisasi atau terurai menjadi ion. Seberapa banyak ion yang dihasilkan itu sehingga itu menyebabkan adanya pemecahan, ada yang namanya elektrolit kuat dan ada yang namanya elektrolit lemah. Kalau semuanya itu langsung terurai menjadi ion, maka disebut dengan elektrolit kuat. Tapi kalau hanya sebagian saja dia yang terurai menjadi ion dan sebagian lagi dia masih dalam bentuk molekul, itu nanti kategorinya adalah elektrolit lemah. Nah, ini tadi kan seberapa banyak jumlah senyawa itu yang terurai menjadi ion. Ternyata nanti kita bandingkan saja perbedaan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat yang dilarutkan. Nanti kita kenal dengan istilah derajat ionisasi. Jadi seberapa banyak kita tahu jumlah zat yang mengion dengan jumlah yang dilarutkan pakai alfa, atau rumusannya kita bisa lihat di sini harganya. Kalau dia terurai sempurna, maka alfanya sama dengan 1, tapi kalau dia terurainya tidak semuanya atau sebagian, itu nanti harganya antara 0 sampai dengan 1. Ya, perhatikan di sini, elektrolit itu dia semuanya langsung terurai, harga alfanya mendekati 1, ini lemah. Ya, jadi masih ada yang masih dalam bentuk molekul. Kalau ini sudah tidak ada lagi yang terurai. Nah, berikutnya dari mana kita bisa mengetahui suatu larutan itu dapat menghantarkan listrik? Itu kita bisa tahu dari uji daya hantar listriknya. Nah, pakai percobaan. Seharusnya memang kita pakai percobaan di sini karena kita posisinya PJJ, jadi saya pakai animasi saja. Nah, perhatikan di sini. Ini adalah contoh dari senyawa yang tidak bisa terurai menjadi ion atau larutan non elektrolit, dimana diperhatikan itu ya, dia itu molekulnya tidak terurai sama sekali.
Kalau ini dia strong, elektrolit kuat, dia langsung terurai menjadi ion plus dan ion min. Lalu berikutnya ini sebagian aja, ASI ada yang dalam bentuk molekul dan ini yang sudah terurai menjadi ion. Nah, ini contohnya adalah elektrolit kuat. Nah, kita lihat, perhatikan di sini kita bisa lihat dari uji nyalanya. Kalau elektrolit kuat, uji nyalanya itu lampunya terang, lalu di sini ada gelembung yang banyak di sini. Kalau dia elektrolit lemah, lampunya nyalanya redup dan gelembungnya itu sedikit. Kalau dia non elektrolit itu dia tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, jadi kita perhatikan dia ion apa tidak, elektrolit apa tidak. Kita lihat dari nyala lampunya, lalu ada gelembungnya, ya. Lalu kalau dia tidak menghasilkan kedua-duanya, maka kategorinya dia adalah larutan non elektrolit. Nah, ini tunggu slide berikutnya. Saya pakai animasi supaya kalian lebih paham lagi. Kita ketemu lagi, ini materi terakhir ya, materi terakhir di semester ganjil. Kita ketemu lagi nanti di semester genap. Semoga kita sudah bisa bertatap muka kembali. Kita ketemu lagi di kelas. Tunggu saya cari animasinya dulu ya. Nah, ini animasi yang akan saya perlihatkan kepada kalian. Ini ada larutan dengan berbagai macam bentuk, ada yang basah, ada yang asam, ada yang garam, ada yang tidak diketahui sama sekali. Ya, kita coba satu persatu. Ini kalian sudah belajar di SMP apa itu senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa yang ada unsur H. Ya, ada hidrogennya. Ini sudah diajari oleh sekolah SMP kalian. HHHH. Ini ada H-nya, posisinya di belakang, itu karena di asam karboksilat. Nanti kita pelajari lagi di materi selanjutnya. Pokoknya yang ada H-nya itu berarti dia asam. Ya, contohnya kita pakai HCl. HCl kita masukin ke sini, lalu kita nyalakan. Ini ya. Ini kita perkirakan. Ya, kita perkirakan ini, perhatikan lampunya nyalanya terang. Nah, itu adalah salah satu ciri kalau dia termasuk elektrolit kuat. Ya, kita lihat dari nyala lampunya. Misalkan kita coba lagi di sini HF. Kita prediksikan, kita ambil ini strong. Nah, lihat intensitasnya dia lemah, redup, maka nanti HF itu dia elektrolit kuat. Oke, misalkan lagi kita pilih, tadi kita sudah ada nih salah satu senyawanya asam asetat, ini namanya asam asetat. Dia kita prediksikan posisinya di sini. Lihat ya, lampunya redup, maka dia elektrolit lemah. Oh ya, di sini view-nya, gelembungnya kita perhatikan di sini. Nah, gelembungnya itu masih ada bentuk molekulnya ya, ion. Jadi sebagian aja, ada yang ion, ada yang molekul, maka dia kategorinya adalah elektrolit lemah. Coba kita ke sini, lupa saya tadi perhatiin ini kan tadi kita prediksikan dia itu adalah kuat, ya kan. Nah, ini terang, luar biasa terang. Lalu kita lihat view-nya. Nah, perhatikan di sini ya, jumlah H plusnya itu lebih banyak. Oh, ini jumlah ini air H2O. Ya, ini jumlah airnya. Dan ini jumlahnya masih lebih banyak jumlah H-nya dibandingkan yang tadi. Ya, coba kita balik lagi ke sini. Tadi kita mau ke reset, lalu kita predik itu dia lemah. Lalu dia kita cari yang HF ini. Oh, maksudnya salah. Ini kita mau ke sini ya. Predik weak, lemah, submit. Lalu perhatikan di sini. Nah, ini jumlah H plus dan plusnya itu sedikit. Nah, ini air. Ini molekul air. Jadi dia dilarutkan ke dalam air. Ya, ini sedikit. Kalau tadi jumlah H plus Cl dan minusnya itu lebih banyak. Ini pada senyawa asam.
bagaimana kalau kita ambil dia senyawanya basah ya. NaOH kita prediksikan dia termasuk apa, perhatikan di sini. Nah, lampunya warnanya terang, ini pH ya, untuk menunjukkan dia sifatnya asam atau basah. Dia lampunya terang, perhatikan di sini animasinya tuh, jumlah H plusnya itu jumlah ionnya banyak. Ini molekul air, karena dia dilarutkan ke dalam air banyak, maka nanti nyala lampunya terang. Misalkan kita balik lagi ke sini, basah, tapi dia basah yang sifatnya seperti ini kita prediksikan itu dia adalah lemah, lampunya lemah, dan terus di sininya ya itu jumlah ionnya itu sedikit, nanti gelembung-gelembung yang dihasilkannya sedikit. Lalu bagaimana kalau kita lihat dia di sini larutan garam? Garam itu adalah tidak mengandung ion H+, tidak mengandung ion OH- ya. Itu namanya garam. Terus ini ada suatu senyawa yang tidak kita ketahui. Kita ambil hasil terus sini. Kita strong, kita submit. Nah, ini lampunya terang. Kalau terang seperti ini, kita bisa tahu dia termasuk senyawa elektrolit kuat. Lalu view-nya dia juga terurai menjadi ion. Sekian, terima kasih pembahasan saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.